Sejarah ditemukannya ban, bisakah Anda bayangkan kendaraan bisa berjalan tanpa roda? Roda sebagai bagian vital kendaraan atau mesin, mula pertama ditemukan oleh orang Sumeria pada 3500 tahun sebelum Masehi. Di Mesopotamia, ditemukan pula sebuah benda bulat dengan poros di bagian tengahnya yang diperkirakan merupakan tatakan untuk membuat tembikar dari masa itu. Ini membuktikan bahwa pada saat itu orang mulai tahu prinsip kerja gerak lingkaran. Selanjutnya, pada 3000 sebelum Masehi, kereta dorong mulai dikenal di Assyria, kemudian berlanjut di lembah Indus, sedangkan masyarakat Eropa daratan dan tengah, baru mengenal kereta dorong sekitar 1000 sebelum Masehi, malah Inggris baru pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada mulanya, kendaraan yang beroda belum bisa dibelok-belokkan. Tiap kali akan berbelok, seluruh roda beserta keretanya harus diangkat. Masalah ini lalu terpecahkan dengan ditemukannya poros untuk roda depan yang bisa membelokkan roda. Saat orang mulai menggunakan kereta perang, roda yang sudah berjeruji mulai dilengkapi ban, yang bentuknya masih amat sederhana. Apakah dibalut kulit atau lapisan tembaga? Agar awet di jalanan jelek, roda diberi berpaku-paku atau jerujinya dibuat menembus pelek. Bahkan, para ahli teknik Romawi memodifikasi roda menjadi penggerak untuk irigasi. Roda berangsur menjadi bagian dari budaya dan teknologi. Orang sadar bahwa gerak mekanis bagi penciptaan apapun hanya bisa dilakukan dengan roda. Lompatan ilmu pengetahuan ini terjadi ketika manusia menemukan roda bergigi, yang mula pertama digunakan pada roda tenaga air, kemudian pada abad 1 sebelum Masehi, gabungan roda dari berbagai ukuran dan masing-masing dihubungkan dengan tali. Inilah yang belakangan diketahui sebagai prinsip perpindahan beban, percepatan dan perlambatan putaran. Prinsip ini kemudian menjadi mekanisme dasar penciptaan jam. Pada 1515, orang menemukan wheel lock, roda yang bisa diputar dan berhenti oleh sebuah benda pengganjal. Prinsip ini kemudian dikembangkan menjadi roda gerigi pemantik bom dan korek api. Dunia teknik sangat terbantu oleh penemuan roda, dari mesin es krim sampai PLTA, mesin jahit sampai pesawat ulang-alik, sepeda sampai mobil balap formula. Perkembangan roda sebagai penggerak kendaraan kemudian tak dapat dilepaskan dari perkembangan ban, yang dipicu oleh penemuan Robert William Thomson dan John Boyd Dunlop. Thomson, seorang insinyur Inggris, mengembangkan ban mati di sekeliling pelek kendaraan menjadi ban hidup, alias berongga udara yang dipatenkan pada tahun 1845. Karya Thomson kemudian dikembangkan oleh Bapak Ban Dunlop, seorang dokter hewan asal Belfast, Irlandia. Apabila Thomson menggunakan kulit binatang sebagai bahan dasarnya, Dunlop menggantinya dengan karet. Penemuan yang dipatenkannya tahun 1870 itulah cikal bakal roda kendaraan masa kini. Charles Kingston Weld menemukan ban dalam yang tidak langsung terkena permukaan tanah karena diberi lapisan tambahan. Sedangkan William Erskine Bartlett menemukan ban luar yang dilengkapi penguat pada tepinya, agar tidak mudah lepas ketika dipasang pada pelek. Sejak itu, teknologi ban terus berkembang pesat. Perbaikan, baik dari segi teknik pembuatan maupun materi dasarnya, tumbuh dari waktu ke waktu. Sampai sekarang, ragam, macam dan jenis ban sangat beraneka. Jumlahnya tak kurang dari 4.000 jenis. Baik ban luar yang mengharuskan pemakaian ban dalam, maupun jenis tubeless alias tanpa ban dalam. Ban karet pneumatik atau ban tiup yang ditampilkan pada jutaan mobil di seluruh dunia, adalah hasil dari beberapa penemu yang bekerja selama beberapa dekade, dan para penemu tersebut memiliki nama yang dapat dikenali oleh siapa saja yang pernah membeli ban untuk mobil mereka, seperti Michelin, Goodyear, dan Dunlop. Dari jumlah tersebut, tidak ada yang memiliki dampak besar pada penemuan ban seperti John Dunlop dan Charles Goodyear. Perkembangan penting lainnya dalam teknologi ban pada tahun 1903, P.W. Litchfield dari Goodyear Tire Company mematenkan ban tubeless pertama, namun, itu tidak pernah dieksploitasi secara komersial sampai digunakan pada Packard 1954. Pada tahun 1904, pelek yang dapat dipasang diperkenalkan yang memungkinkan pengemudi untuk memperbaiki flat mereka sendiri. Pada tahun 1908, Frank Seiberling menemukan ban beralur dengan traksi jalan yang lebih baik. Pada tahun 1910, B.F. Goodrich Company menemukan ban yang lebih tahan lama dengan menambahkan karbon ke dalam karet.
Guthrie juga menemukan ban karet sintetis pertama pada tahun 1937 yang terbuat dari bahan yang dipatenkan yang disebut Chemigum. Ban salju pertama untuk mobil penumpang, Hakkapeliitta, ditemukan oleh perusahaan Finlandia, sekarang Nokian Tires, pada tahun 1936. Ban ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di industri dan masih diproduksi hingga saat ini. Demikian informasi seputar sejarah ban dan perkembangannya. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat.